itu kan kebanyakan presentasi dulu. Ya, Waduh, pada jago banget gitu loh. Bahkan hidupnya sudah nggak pakai buku, kertas tulis, itu tekan baca laptop gitu loh. Kemana-mana laptop buka udah gampang banget. Yang memang ada minusnya. Anak-anak international school, honestly, mereka lebih sombong. Ngerti gak? Karena terlalu confidence gitu. Jadi Sedangkan yang national school mungkin ketinggalan confidence-nya gitu. Jadi sebenarnya kurang down to earth, jadi kurang sosialisasi juga. So what do you think? Anak-anak lu kan semuanya di international school itu? Iya, maksudnya nggak yang sekarang dipindahkan dua ini gini. International school itu sebenarnya juga tidak dalam pelajarannya. Jadi anakku dua ini sudah kita bawa ke national school yang bagus, yang terkenal gitu loh. Banyak ya juga kan? dong. Iya, karena mereka punya kemampuan sekolah ya kita pindahkan yang bagus gitu. Saya pengalaman anak saya di IB, begitu dia nggak diterima di sekolah yang dia mau, susah banget. Karena pintu-pintu yang kan banyak sekali perguruan tinggi yang nggak menerima IB kan. Waduh, agak problem. Itu anak saya nomor 3. Ya tapi anakku kemarin aku sempat ikutin gini, anakku kan memang planningnya lulus sekolah itu mau kuliah keluar, tapi kan in case dalam pertengahan jalan ada apa-apa nggak sanggup sekolah keluar, saya juga nyiapin dia ngambil UN, gitu. Jadi dia punya, jadi dia punya dua-duanya. Itu apa satu tips yang luar biasa saya ngalamin. Anak saya itu kan saya plan dulu untuk kuliah di Jerman, something to do dengan apa ternyata ininya apa ya kita nyebutnya kontraktornya yang bantuin itu ngaco gitu. Agensinya ngaco gitu. Jadi ada syarat yang sebenarnya dari awal nggak bisa. Karena saya dulu insist anak saya harus masuk arsitektur. Ternyata ada syaratnya kurang dan mereka bilang jasa itu. Iya. Ya kalau aku udah prepare dua-duanya. Ya, jadi begitu dia nggak diterima dan di sana nggak diurusin, ya anak saya sampai tidur di meja gitu, saya bawa pulang, untung dia nggak stres. Tapi begitu pilihan di Indonesia karena di IB susah banget. Tapi kan sekarang during the pandemic itu bagaimana pengajaran grooming atau bagaimana masyarakat kita dalam melakukan grooming? Ya grooming khususnya soal kebersihan ya Mas. Ya standar kebersihan setiap level sosial life seseorang atau ekonomi seseorang itu mempengaruhi, ya kan? Jadi mungkin kalau yang agak kalangan bawah, mungkin dia nggak terbiasa seapik sebersih orang yang kalangan atas, gitu. Jadi terjadilah gap ini, yang si bersih banget malah takut sama yang nggak bersih, ketularan, ya kan? Nah, kitanya melindungi diri, mereka tidak melindungi diri. Nah, silakannya yang kalangan bawah ini kerjakan sebagai pelayan misalkan, makanan. Ya kan kita yang mau makan aja juga stres jadinya kalau mereka nggak ngikutin SOP standar kebersihan itu gitu. Yang kalau soal kita di jalanan Mas kalau ngeliat mereka nggak masker, saya juga pusing sendiri. Kita tuh bawa kenapa kalian sudah makan di warteg di jalan kayak nothing happen gitu loh. Maksudnya kalau if they wanna die, aku sih memang orang yang sangat takut bumi yang terkenal galak. Kalau mereka mau die aja sendiri, jangan rugiin orang misalkan satu. Kedua, mereka nggak punya awareness itu, nggak logikanya ngitung untung ruginya tuh nggak terlalu jalan. I don't think that's the case. Case-nya itu karena saya pernah juga ke jalanan, mereka nggak punya uang untuk beli masker. Itu tapi kan sudah disediakan banyak loh Mas. Setelah itu. Saya pernah ngalamin dengan mereka, karena kenapa mereka harus keluar? Karena mereka tidak punya penghasilan, karena mereka hidupnya dari daily. Keluar nggak masalah, pandemi kan kita juga masih keluar ke supermarket. Kuncinya sebenarnya dalam era corona ini, pokoknya asal bersih aja. Kalau bersih, aman. Benar-benar conscious banget sama kebersihan, udah pasti aman Mas, gitu loh. Nah sekarang kan saya lagi bicara era sekarang, yang sudah masker dibagikan luar biasa banyaknya, masih ada orang-orang yang tidak memakai. Kesadaran tadi kan kita udah bahas sama Mas Yamis soal cara arti juga. Kesadaran orang kita untuk dianya iyalah, tapi kan dia melakukan sesuatu hal yang tidak disiplin itu kan bisa merugikan. Tapi sebenarnya ada solusi loh Mas. Orang-orang yang tidak punya kesadaran tinggi itu hanya bisa di grooming dengan paksa. Harus ada punishment. Kayak Singapura, kenapa bisa begitu? Tapi everything dipunish. Nah sekarang dengan corona antri kan lebih bagus karena takut. Tapi nanti kalau corona nggak ada gimana? Kayak saya di sekarang udah mall di mana-mana orang udah kalau toilet udah. Tapi masih belum juga kadang. Ini pertanyaan terakhir. Apa arti pentingnya grooming untuk kesuksesan seseorang? Begini, pintar sama cerdas beda.
Pintar itu seperti kaya dan cantik, sesuatu yang gifted dari sana, dari Tuhan. Kita kadang di sini udah nggak bisa kita tolak atau kita protes, nggak semua orang mendapatkan 3 itu kan. Nah, tetapi cerdas itu adalah sesuatu yang bisa dilatih, karena manusia karena manusia dilahirkan dengan otak kan. Nah, kalau kita dibilang nggak ada otak, orang suka tersinggung. Beneran kok, kalau ada otak seorang pasti punya logika. Kecuali di restoran Padang. Iya, jadi jangan tersinggung dibilang nggak ada otak, karena when people punya otak, dia harus bisa berlogika, mendigest sesuatu kan. Tinggal ini dilatih aja. Contoh melatih logika gimana? Dari kecil anak-anak saya ini bukan orang yang gampang puji orang. Jeleknya begitu ya, kan orang bilang salah loh, anak-anak harus dipuji. Just puji when they deserve it. Just kritik, mereka nggak harus dikritik. Saya rasa itu yang benar, yang balance. Ya. Jadi misalkan saya punya catokan nih, rambut. Saya beli di luar negeri mahal. Abis saya catok, saya minta tolong si bontot naruh di rak saya. Nah, rak itu ada 2 posisi, Mas. Satu di atas, satu di bawah. Secara logika manusia mau yang gampang. You don't have to bend down. Gak usah menunduk, dia pasti taruh di atas. Tetapi yang di atas itu sebenarnya saya tahu ada chance untuk ngerorot jatuh. Ya kan? Nah, saya tahu anak saya pasti taruh yang atas tuh, Kak. Saya liatin. Setelah dia taruh, saya bilang, itu resikonya ya, bisa jatuh. Kalau kamu hanya untuk males, taruh di bawah. Jadi before you do everything, you have to think. Itu melatih. Jadi kalau cerdas, jadi orang pintar juga belum tentu sukses. Orang cerdas sudah pasti bisa sukses. Gitu loh. Itu beda pintar dan cerdas. Beda pintar dan cerdas versi saya ya. Gitu. Oke, Ibu. Thank you so much. Thank you so much, Mas Helmi. Memang nggak panjang karena waktunya dia hari ini date-nya banyak banget. Wawancara orang ya, jangan salah. Battery is low. Please recharge in time. Yang disampaikan, ini daging banget. Semuanya suatu yang penting. Kita selalu concern, kenapa ya Indonesia tidak ada lagi pelajaran budi pekerti. Zaman saya sekolah ada pelajaran budi pekerti dan penting banget. Ya di saat era di mana orang tua kadang-kadang waktunya udah lebih berkurang dibanding dulu gitu, interaksi dengan anak, asalnya pelajaran budi pekerti akan membuat menjadi makin penting. Semoga Pak Menteri bisa mikirin ini kembali, tapi diperlukan guru-guru grooming lain dalam rangka untuk memberitahu bahwa percayalah grooming adalah bagian dari sukses. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you. Setiap terjadi cycle turun atau krisis itu selalu endingnya ketika krisis sudah berakhir itu selalu kita masuk yang namanya long period of prosperity, dan itu history, jadi itu data selalu berulang. Contoh misalkan tahun 2008 kan krisis ya, kita kedatangan kali ini ya, ini tamu saya sebenarnya my younger brother. Sebelum naik saya coba pancing di IG, di Twitter gitu, lu mau nitip apa pertanyaan dengan tamu saya. Anak muda 32 tahun, gila, dulu waktu saya aktif jadi motivator, kita senior-senior, kita mencermatin satu orang, gila ini anak keren banget. 23 tahun usianya terpilih sebagai the best motivator in Asia ya, dan juga pengusaha sukses, dan saya sekarang dia pilih menjadi partner. Satu kehormatan luar biasa, Bung Chandra. Hai Bung. Halo Pak. Kayak pemain San Antonio, pemain itu Tottenham Spurs ya. Spurs. Bung, banyak banget yang nitip pertanyaan nih Bung. Ya, bagaimana Bung Chandra menceritakan bahwa yang Bung raih sekarang kan bukan sesuatu yang mudah kan? Ya, mungkin kelihatannya kalau kita lihat langsung hasil akhir, wah Pak Bong ini mungkin privilege lah kan. Banyak orang kan lagi debatin privilege tuh. Jadi ya mungkin Pak Bong anak orang kaya, atau ada orang yang bilang bahwa Pak Bong tuh orang Singapura gitu, tuh hoax banget. Jadi ya saya juga bukan keluarga yang punya privilege ya. Jadi orang tua saya itu bangkrut waktu tahun 98, kena krisis tahun 98. Dulu tuh kalau saya kecil itu saya selalu main lari-larian tuh ke pabrik papa saya, itu karyawan ada 1.000 orang. Oh jadi pernah hebat dong. Pernah. Papa saya tuh nasabah prioritas, setiap bulan selalu dapat voucher tuh
hero zaman saya SD. Hidup enak-enak, bisa pergi ke luar negeri, tiba-tiba 98, kenapa papa saya jadi di rumah doang? Tadi saya kan ke pabrik terus tuh. Ngomong tuh usia 11 tahun. 12. Oke. Kelas 6 SD. SD. Ya, dari sana apa-apa saya itu kalau ada susah itu dia nggak pernah diem, nggak pernah ngomong, maksudnya diem aja. Jadi kita anak-anak nggak tahu, tapi tiba-tiba kok kita misalkan SMP gitu ya, sampai SMP 2-3 pakai baju yang sama, malah kan badan tambah tinggi kan, karena nggak mampu untuk beli baju lagi. Terus buku pelajaran ya kalau kita pinjam atau fotokopi aja. Ya, atau fotokopi atau beli sama kakak kelas yang memang dulu udah lulus gitu ya. Nah di situ saya baru sadar bahwa wah ini bisnis memang. Bahkan rumah kita yang sekarang sudah direnovasi itu sempat dipasang dijual. Oh gitu. Dan pada saat itu juga banyak banget orang yang telepon gitu ya. Karena pabrik papa saya di situ sama bank kan. Banyak yang telepon selalu. Saya diajarin tuh dari SD. Kalau ada yang cari papi bilang nggak ada. Diajarin bohong dari kita. Diajarin. Ya itu mungkin yang lagi utang lah. Gitu. Oke. Nah tapi bersyukur lah dari sana justru saya selalu percaya bahwa ada filosofi kolam kecil. Apa itu? Jadi kayak Cristiano Ronaldo itu kan bukan dari negara Portugal, tapi dia di pulau kecil yang bahkan bandara aja nggak ada. Sekarang ada bandara tuh namanya dinamain Cristiano Ronaldo gitu. Jadi itu pulau kecil yang nggak ada siapa-siapa, orang tuanya juga pecandu alkohol, meninggal bahkan karena alkohol, miskin. Nah tapi justru di kolam yang kecil tersebut itu tuh ada filosofinya, ada teorinya. Ternyata misalnya kita masuk sekolah yang kecil dibanding sekolah yang besar gitu. Sekolah yang besar karena kan orangnya dikit. Lu hebat dikit aja dapat kesempatan gitu. Jadi ya sama seperti Cristiano Ronaldo, sama seperti saya. Jadi karena dapat tekanan ekonomi seperti itu, jadi saya lebih punya banyak kesempatan untuk try everything kan. Nah kalau misalkan dulu saya flashback lagi, saya di keluarga yang kaya atau kemudian ya terus kaya gitu ya, terus kemudian saya sekolah di sekolah yang memang saya sekolah kan di pinggir tuh di Kosambi ya. Apa nama sekolahnya? Kalam Kudus. Sekolah kecil. Sekolah kecil. Ya. Nah kalau saya sekolah atau kuliah di tempat-tempat yang besar mungkin kesempatan saya untuk show up itu lebih dikit. Tapi kan kuliahnya di Binus semua. Di Binus tapi nggak kelar sih. Semester berapa? Sampai semester 3. Desain grafis. Graphic design. Oke. Itu putus karena memang tidak punya biaya atau udah kebanyakan kerja? Kebanyakan kerja. Cari uang. Iya. Dan memang waktu saya kuliah pun juga itu udah mepet ya, kayak jual motor ya. Kemudian ada satu story yang menarik banget, gimana perjuangan orang tua itu untuk kita survive ya. Oke. Jadi saya nggak sebut nama banknya. Jadi waktu saya masih SMA mau masuk ke kuliah, itu tiba-tiba yang tadi ya di rumah itu kosong, tiba-tiba ada tepung terigu, karena papa saya punya pabrik roti dulu. Ada tepung terigu, bahan-bahan roti, terus ada karyawan-karyawan harian. Tiba-tiba kerja aja begitu di rumah, tapi cuma 1 hari. Ternyata ada orang bank survei. ada orang bank survei. Begitu bank udah pulang, udah dibayar harian, pulang terus saya beres-beres gitu. Untuk menunjukkan ada kegiatan. Betul, karena lagi ajuin pinjaman. Jadi itu menurut saya satu pengalaman nyata yang dulu saya nggak ngerti apa-apa, bank itu ngapain. Wow, ini saya banyak belajar bagaimana seorang papa gitu ya, dia try everything. Papa saya nggak pernah kehabisan ide, dia selalu ada itu yang nurun ke bawah. Itu yang jiwa entrepreneurship itu yang nurun. Siapa nama Aditya? Karena marga papa saya itu Ma itu arti kuda ya. Sama kayak Jack Ma? Sama persis. Oke. Bahkan sangat mirip nama kita. Saya kan Majun Hao. Si Jack Ma itu juga Mayun, jadi sama. Nah cuman kalau dulu itu kan orang dulu kan meret itu kadang-kadang di surat keluarganya itu cuman ada mama doang, nggak ada papanya. So, I think it's important to set the context here that there's a lot going on in the world that affects the role of procurement and even finance and supply chain. So let's talk a little bit Kalau kita belajar 1 kali, ya nggak ada yang bisa ambil di otak kita. Tapi kalau kita dapat uang yang kita salah olah karena faktor keterbatasan skill gitu ya, mindset, ya udah habis.
Ya, ini menarik nih. Saya ngangkat satu profil. Mungkin ada pernah dengar namanya, atau mungkin nggak. Gue juga nggak begitu itu, tapi keren banget. Salah satu investor saya, tapi kita akan angkat tentang cerita hidupnya anak muda menjadi miliarder dari main saham. Andika Sutoro Putra, manggil itu Dika atau Putra? Putranya. Putra. Saya lebih prefer Putra sih. Kalau gue Putra, nama belakang gitu. Soalnya dari dulu tuh dipanggilnya Andika. Andika. Lama-lama kan orang kalau main kenal panggil Dika kan Pak? Iya. Panggilnya Dik Pak. Nah, Dik kan nggak enak Pak dengarnya Pak. Kalau Dika. Dipanggil adik terus. Ada orang yang menikmati loh, dia nggak muda terus gitu. Jadi dia salah satu pendiri dari Sol Venture yang sekarang invest di perusahaan saya RCTC. Gue pikir dia tuh yang salah satu yang nggak muda lah, ternyata dia yang paling muda. 26, wah gila banget. Tapi perjalanan hidup nggak gampang ya nih kayak. Itu Putra ya, nggak perjalanan hidup nggak gampang. Nggak gampang Pak. Karena kan di Jakarta merantau dulu juga pas saya masih muda itu, papa saya itu benar mulai dari Iya, seberapa tahun? Ya, jadi saya benar lihat papa saya itu dari awal soal kerja bengkel, bengkel kecil, orang gitu ya, punya bengkel sendiri. Jadi saya lihat Pak, dari papa saya itu pelan-pelan mulai oke lah. Oke. Jadi dari sana jiwa pengen usaha itu ya gitu tinggi sekali Pak. Ngelihat papa. Hidup di Bintang. Pengen usaha. Masuk pe mana? Tinggal ya. Jadi papa saya itu dulu pas kecil itu dia sekolah SD aja nggak lulus Pak. Fisikal. Karena faktor ekonomi Pak. Dia lulus parah sekali. Jadi keluarga saya itu papa saya sama saya nggak ada yang lulus S1. Ya. Papa saya ikut SD nggak lulus kan. Jadi sebenarnya kerjanya kerja level bawah Pak. Dan Putra juga ikut-ikut nggak lulus S1. Nah itu satu hal yang saya sedih lah Pak. Contoh yang salah. Tapi dia membuktikan gitu. Oke, terus. Iya, jadi untuk soal yang kuliah nggak selesai itu karena udah kenal uang terlalu cepat Pak. Bahaya juga kalau anak muda Bahaya. terlalu cepat. Kayak anak saya Rasel itu hampir nggak mau tuh. Oh gitu? Hampir nggak mau nerusin S2 sempat nggak mau gitu. Karena udah ngerti duit gitu. Kalau udah bisa nyari duit untuk apa lagi sekolah, ini dia nih yang jadi persoalan. Terus. Ya dari situ sih Pak. Terus dari muda dulu saya sebenarnya ini gimana ya? Agak Dari kecil, sekarang juga muda 26. dari kecil Pak. Dari kecil itu saya gimana ya? Sekolah saya nggak pintar-pintar banget. Tapi bukan berarti bodoh Pak. Iya. Lebih kayak apa ya? Saya lebih suka hal yang lain lah gitu. Saya suka kalau baca buku, saya nggak suka baca buku yang di sekolah. Saya lebih baca buku bisnis. Warren Buffett. Iya, itu saya paling Idola. Harusnya paling saya ketemu Pak sama. Oh iya? Iya. Your dream is meeting Warren Buffett. Kayaknya nggak bisa sih. Oh, meeting dia ya? Ya, Nggak mimpinya kepengen ketemu dia? Iya, sangat pengen ketemu Pak. Harusnya tahun ini, harusnya saya ikut dia punya annual shareholder meeting tahun sekali itu. Harusnya ikut, cuma gara-gara COVID. Ini yang saya takutkan juga Pak. Jadi salah satu ketakutan saya paling besar, Warren Buffett meninggal. Karena udah usia 90 tahun. Tapi saya udah ketemu Mary Buffett. Istri? Anaknya? Anaknya dia punya istri. Ya. Ya, itu dia. Ya, ketemu dia langsung lunch bareng sama dia. Oke. Jadi ngobrol banyak lah soal Warren Buffett. Dia pernah di perusahaan sama si Warren Buffett. Nah itu pengalaman yang buat saya tuh gitu. Kalau gue mengerikan ya, saya untuk hidup sama Warren Buffett, I wouldn't be like him. Gila, nggak punya family life ya. Hidupnya tentang cuan, invest. Gila, menurut saya sih mengerikan. Sampai dia ditinggal oleh istrinya ya. Dititipkan ke salah satu sahabatnya gitu ya. Benar-benar. Karena istrinya tuh pedak gitu nemenin Warren Buffett. Lagi makan malam aja, dia mikirin saham kan. Benar, dan dia tuh memang kalau saya baca kisah hidupnya, jadi saya tahunya cukup detail dari dia mulai gimana sampai hari ini. Memang itu apa ya, lifestyle-nya dia apa? Kayak dia sangat enjoy jadi investor gitu kan. Dan bahkan, cuman menurut saya agak lebay juga Pak. Bukan lebay, kelebihan Pak. Too much ya. Iya, dalam artian istrinya itu pernah minta, ini kita renovasi kita bisa. Harganya cuma $10,000 lebih, cuma 100 juta kan. Nothing for him. Tiba-tiba bahkan bilang, salah jangan. Lu tau nggak nanti 10 tahun lagi nih uang jadi berapa kalau kita? Segitu. Gila Pak. Dan dia pernah menjadi orang paling kaya di dunia di atas Bill Gates pernah kan? Iya.
Dan di hati saya ini Warren Buffett akan selalu yang nomor 1 paling kaya Pak, karena dia pernah menyumbang 500 triliun Pak, itu disumbangkan begitu saja. Kalau itu uang nggak disumbangkan, itu sebelum tahun 2010 udah sumbang segitu. Dia sudah menyumbangkan separuh dari kekayaannya ya. Separuh dari kekayaannya. Kalau dikelola lagi sampai sekarang, harusnya yang paling kaya. Tapi itulah orang yang banyak menyumbang juga. Saya dalam beberapa hal setuju dengan Warren Buffett, dalam berbagai hal gue nggak setuju banget. Karena dia adalah orang yang sangat tidak menikmati hidup. Yang mobilnya itu aja, rumahnya itu aja, ya kan? Udah menikmati hidup lah. Lo mau nyari uang untuk apa? Keluarga lu juga nggak nikmati. Benar-benar. Bahkan dia sudah tanda tangan, dia bikin satu program sama si Bill Gates kan. Kalau nggak salah namanya The Giving Pledge kalau nggak salah. Itu kalau dia nanti meninggal, 99% kekayaan dia itu sumbangkan. Bukan untuk keluarga. Keluarga itu 1%. 99% disumbangkan. Kalau nggak salah ada foundation yang apa ya namanya, saya lupa diinisiasi oleh siapa. Ada Melinda Gates juga gitu, mereka udah kayak menyumbangkan lebih dari separuh kekayaannya untuk charity ya. Ada Bill Gates di situ, ada Mark Zuckerberg di situ, ada J.K. Rowling juga menyumbangkan lebih dari kekayaannya dari Harry Potter. Wow. Itu kayaknya program itu Pak, yang Bill and Melinda Gates dia bikin program yang sama Buffett. Nah, jadi cari orang-orang yang super kaya buat itu Pak, kalau dia meninggal super kaya itu tengah hilang. Tapi karena COVID Buffett banyak loss nih. Floating loss-nya juga besar Pak. Cuman kalau kita lihat transaksi historisnya Buffett dan kaya itu dia tambah jadi sangat kaya Pak. Dia mungkin itu menjadi masalah untuk menjadi apa? Buffett selalu masuk di fisik Pak. Dia masuk setelah itu dia untungnya juga Pak. Ya kita lihat apakah dia bangkit apa enggak. Tapi udah usia 90 tahun kayaknya udah tanggal terlalu. Jangan-jangan dia dilewatin oleh Elon Musk. Orang gila. Orang gila tuh. Orang kaya baru yang gila Pak. Iya, gila banget. Gara-gara Tesla Pak ya. Gara-gara Tesla dan SpaceX. Oke, back to your life. Katanya waktu kecil punya persoalan keuangan sehingga membuat terobses banget ingin menjadi orang kaya gitu. Jadi dari sekolah saya itu gimana ya? Biasa aja kan. Saya pernah ranking 37 dan 38 gitu. Tapi enggak selalu naik kelas Pak. Ini waktu di Singapura. Waktu di Singapura. Ranking 37 dan 38 sampai orang tua pernah bilang saya dua adik perempuan. Satu-satunya kamu itu kayaknya nggak ada masa depan gitu kan. Nggak ada harapan. Ya. Nah ada satu momen Pak, saya ada masalah keuangan Pak. Masalah keuangan, saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Begitu benar. Itu momen yang saya karena faktor itu, saya kasih tahu apa ke orang tua lah. Akhirnya itu dibantu dibereskan Pak, masalah keuangan itu. Boleh tahu masalah keuangan? Gede Pak, biasa saya nggak pernah mention. Cuman intinya saya hampir kehilangan untuk anak usia 14 tahun ini. Saya kehilangan 8 juta rupiah. Jadi saya nggak pernah pegang uang 1 juta. Tapi waktu itu saya bilang sampai 8 juta. Main saham? Kan, saya belum pernah saham. Bisnis? Bukan juga. Hubungan dengan seseorang? Ya. Kayaknya iya. Ini lah faktor lingkungan yang buruk lah Pak. Kira-kira itu. Sehingga harus punya utang 8 juta gitu. Punya utang 8 juta, saya sampai dikejar, sampai ibaratnya kayak mau dipanggil tukang pukul gitu Pak. Iya, ini saya stres sekali 3 hari. Debt collector. Iya, saya dipanggil, saya kasih tahu mama saya nangis-nangis. Tapi nggak marah Pak. Dia bantu saya bayar, tapi gimana caranya biar papa saya nggak tahu. Karena papa saya itu kalau marah, dia bisa keluar punggung Pak. Kalau dia nggak bisa dipukul gitu. Saya takut kan. Jadi mamanya apa? Saya bilang ke mama saya, jangan sampai papa tahu. Kasih tahu papa, setelah nanti saya jelasin. Akhirnya 3 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, saya ajak mama saya keluar negeri. Saya bangkit Pak, ajak mama saya keluar negeri dengan segala. Saya kasih tahu, Pak, waktu itu saya berubah. Itu gara-gara satu masalah ini Pak. Gara-gara masalah ini, mama bantuin, nggak berani ngomong ke papa. Bonyok saya nanti kan. Dari situ saya berubah, saya mulai cari uang, saya bisnis online. Saya belajar siapa yang kaya itu siapa, Warren Buffett, investasi saham, dan mulai belajar sampai sekarang. Nah, saya bersyukur banget gara-gara itu, saya sampai hari ini. Kalau nggak ada masalah keuangan itu mungkin nggak ada.
curiga juga. Iya, dan dia kok berubah. Ya dari sana kenal pasar modal, apa kayak gini. Saya yakinkan dengan cerita Buffett dari muda mulai gitu-gitu kan. Diizinkan dan jadi sampai sekarang. Nggak, waktu bilang kalau dulu pernah punya masalah ke papa, apa dia bilang? Oh, pas yang lagi di luar negeri itu ya? Iya. Ya papa saya itu cuma bilang ya dia happy lah dengan semua pencapaian yang ada, dia senang karena kalau apa secara aset gitu ya, saya udah kenal sama saya lah gitu, udah kenal papa saya, dan papa saya itu orang yang gimana ya, dia sayang tapi silakan lah, Nggak mau nunjukin. dia mau nunjukin itu dia Supaya untuk motivasi. ya mungkin begitu pak. Bapak saya juga dulu begitu. Nggak pernah. Oh gitu pak. Iya, nggak pernah muji pak papa saya. Saya udah ada pencapaian apa, nggak muji dia pak. Juara terus itu nggak muji. Begitu. Iya. Karena itu cara orang tua untuk supaya memotivasi supaya kita tidak cepat. Bapak saya dulu. Jadi kalau kita turning point-nya seorang putra itu di mana sih? Turning point tadi sebenarnya di titik itu pak, ya keuangan, saya jadi belajar, saya jadi buka pikiran saya lah, buat banyak hirap ilmu gitu kan. Sejak itu saya sering ikut banyak seminar, baca buku. Pas saya usia 16-17 gitu, saya kan baca buku banyak kali pak. Sampai hari ini ada ratusan buku yang saya baca. Yang paling ngena di saya itu adalah ketika saya jualan online pertama kali pak, di kuartal kaskus. Selama 3 bulan nggak laku. Jual baju online, saya jadi dropshipper, saya Jakarta saya ambil gitu kan. Nah dari sana nggak laku sama sekali. 3 bulan nggak laku. 3 bulan nggak laku. Terus tapi nggak apa. Salah jadi. Terus saya ke Kemudian mau nggak ada. Mau sekarang baru ada juga pak. Mau ke Gramedia nggak ada, mau buku nggak ada. Jadi saya ke Pontianak beli buku tentang marketing. Nah itu bukunya Pak Tung yang saya beli waktu itu, Marketing Revolution. Marketing Revolution. Oke. Saya baca, nggak nyampe seminggu habis, saya terapkan tiba-tiba omsetnya naik 5 juta pak. Dari nol. Dari nol, tiba-tiba 5 juta. Saya terapin semua ilmu marketingnya, limited edition apa, harga promo dan lain. Waktu itu saya kaget pak, gila ini saya dari nggak tahu apa-apa. Saya baca buku, saya praktekin ilmunya, dapat duit saya, gitu kan. Dan di situ mindset saya benar-benar berubah banget. Dari sangat malas baca, jadi gila baca pak. Karena saya merasa baca buku dapat duit gitu. Dapat ilmu. Oke. Nah dari sana saya baca buku banyak orang yang berhasil tentang investment banyak sekali, dapat ilmu sama teknik, dan ikut banyak seminar. Seminar aja saya habis kayaknya bisa lebih dari 300 juta ada pak. Untuk seminar? Iya, sampai luar negeri, ketemu dari Bapak Ibu juga, Paul Robin. Udah pernah ketemu Anthony Robbins? Pernah. Di Singapura? Singapura. Bayar berapa? 50 juta? Waktu itu ada yang depan, terus belajar public speaking, marketing. Karena ketika tawaran market, kalau kita belajar 10 kali, jadi ilmu bisa kita pakai seumur hidup. Iya. Nggak ada yang bisa ambil di otak kita. Iya. Tapi kalau kita dapat uang yang kita salah tolak karena faktor keterbatasan skill gitu ya, mindset, ya udah habis lah. Itu kan aplikasi investasi yang paling menguntungkan, salah satu adalah investasi dalam ilmu. Ya, gitu ya kasih. Ya. Ya. Nah, di kasih saya juga belajar banyak pak tentang mekanisme. Dari Jack Ma? Jack Ma mungkin karena dia baru muncul sekarang, jadi
dong gara-gara baterai bluetooth. Berair coy.